Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel 2 Bersaudara. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film asal Amerika yang berjudul Godzilla vs Kong. Film tersebut dirilis pada tahun 2021 yang menceritakan tentang pertarungan antara Godzilla dan Kong, yang dimana pertarungan tersebut terjadi karena ada yang memancing Godzilla untuk keluar sehingga menimbulkan pertarungan antara Godzilla dan Kong. Di awal cerita, di suatu tempat di Pulau Tengkorak terdapat makhluk raksasa yang sering kita sebut dengan nama Kong. Dia berada di sebuah kubah penangkaran yang dibuat oleh pemerintah Amerika yang bertujuan untuk mengamati setiap perilaku keseharian Kong dan juga bertujuan untuk menghindari perkelahian antara Godzilla dan Kong. Seiring berjalannya waktu, Kong mulai merasa bosan dan keadaannya. Dia mencoba keluar dari tempat tersebut dengan melempar batang pohon ke arah dinding kubah penangkaran. Namun usahanya gagal. Tak lama datanglah seorang anak kecil yang bernama Jia. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan Kong. Dia berkomunikasi dengan Kong menggunakan isyarat karena Jia adalah gadis tuli. Terlihat ketika Kong sedang marah, hanya Jialah yang dapat menenangkan Kong. Di sisi lain, Dr. Ilan yang merupakan orang yang mempelajari perilaku Kong sekaligus ibu angkat dari Jia, terlihat sedang berbicara dengan rekannya, yang dimana rekannya tersebut menyarankan agar Dr. Ilan memindahkan Kong ke tempat yang lain, karena menurutnya Kong akan terus berkembang dan tempat tersebut tidak akan bisa menahan Kong lebih lama lagi. Namun Dr. Ilan menolak karena menurutnya jika Kong dipindahkan dikhawatirkan Godzilla akan mengincar Kong dan perkelahian Kong dan Godzilla tidak akan bisa dihindarkan. Di tempat lain, Bernie yang merupakan penyiar sekaligus mantan karyawan dari perusahaan Avex Cybernetics yang selalu menyiarkan tentang monster sedang melakukan siaran mengenai konspirasi monster. Dia berencana untuk masuk ke dalam perusahaan Avex Cybernetics untuk menyelidiki sebenarnya apa yang akan direncanakan oleh perusahaan tersebut. Avex Cybernetics merupakan sebuah perusahaan yang paling terkemuka dan maju di muka bumi saat ini, yang terletak di Florida yang dipimpin oleh Walter Simmons. Bernie pun masuk ke dalam perusahaan tersebut dan menemukan rekannya yang sedang bekerja sebagai operator mesin. Bernie terus mencoba mengganggu rekannya tersebut sampai ia kesal lalu meninggalkan Bernie seorang diri. Dan di saat itu pula Bernie mengambil kesempatan untuk mendownload beberapa file mengenai perusahaan Avex Cybernetics. Namun tidak disangka tiba-tiba terdengar bunyi alarm yang menandakan bahwa akan adanya serangan Godzilla. Dan benar saja, di laut dengan kecepatan tinggi, Godzilla bergerak menuju perusahaan Avex Cybernetics dan mulai menghancurkan perusahaan tersebut. Keesokan harinya di sebuah sekolah terlihat seorang remaja wanita yang bernama Madison. Dia sangat menyukai podcast yang dibawakan oleh Bernie, terutama mengenai konspirasi monster. Lalu Madison menemui ayahnya yang sedang bertugas di sebuah pengungsian. Dia menyampaikan pandangannya bahwa Godzilla tidak sejahat yang dibayangkan. Karena menurutnya tidak mungkin Godzilla menyerang tanpa ada sebab sebelumnya. Namun ayahnya berbeda pendapat. Menurutnya monster seperti Godzilla ini bisa kapan saja menyerang manusia tanpa kita ketahui. Di sebuah universitas Denham, seorang pemimpin Avex Cybernetics, Walter Simmons, menemui Dr. Nathan yang merupakan seorang ilmuwan yang berhasil menemukan teori rongga bumi. Walter meminta Nathan untuk membantunya menemukan sebuah hollow world yang dimana di sana terdapat sebuah energi yang sangat besar. Namun Dr. Nathan tertawa karena menurutnya hal tersebut mustahil untuk pergi ke sana. Karena gravitasi di sana yang sangat besar akan langsung menghancurkan siapa saja yang masuk ke dalamnya. Namun Walter Simmons sudah mengetahui akan hal tersebut. Lalu dia menunjukkan sebuah kendaraan yang akan digunakannya untuk pergi ke sana dengan menggunakan kendaraan yang sudah dirancang agar bisa melewati gravitasi di dalam sana.
Dr. Nathan pun setuju dan memberikan sebuah ide untuk juga meminta bantuan kepada Dr. Elon, karena dialah yang menangani Kong, yang nantinya Konglah yang akan menunjukkan jalan menuju sumber energi yang berada di rongga bumi. Di rumah, Madison yang terus mendengarkan podcast Bernie semakin percaya bahwa Godzilla tidak akan menyerang begitu saja kalau tidak ada yang memancingnya untuk keluar. Keesokan harinya, Dr. Nathan datang menemui Dr. Elon untuk membicarakan rencananya untuk membawa Kong menuju Hollow World untuk mendapatkan energi yang nantinya energi tersebut akan digunakan untuk mengalahkan Godzilla karena hanya Kong lah yang dapat menunjukkan jalannya. Dr. Nathan terus memujuk Dr. Elon agar menyetujui rencananya. Dengan berbagai pertimbangan, melihat juga dengan keadaan kubah penangkalan yang dirusak oleh Kong, akhirnya Dr. Elon pun setuju. Di tempat lain, Madison bersama rekannya berencana untuk menemui Bernie untuk membicarakan tentang Avex dan Godzilla. Setelah bertemu dengan Bernie, mereka pun mulai membicarakan tentang kenapa Godzilla datang untuk menghancurkan fasilitas perusahaan Avex Cybernetics. Dengan pembicaraan yang cukup singkat, akhirnya mereka berencana untuk pergi ke perusahaan Avex untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Keesokan harinya di sebuah laut, perjalanan mereka pun dimulai dengan menggunakan kapal menuju Antartika, yang dimana pintu menuju Hollow World itu berada. Kong dibawa menggunakan kapal dan diberikan sebuah obat penenang agar tidak terjadi apa-apa. Pada malam hari, Jia terbangun dan mendengar suara Kong yang sedang marah. Lalu Jia menghampiri Kong dan akhirnya Kong kembali tenang. Elon yang menghampiri Jia dikagetkan dengan Kong yang ternyata bisa berkomunikasi dengan manusia menggunakan isyarat. Karena selama ini ia tidak pernah mengetahui Kong ternyata bisa berkomunikasi dengan manusia. Scene berpindah ke Madison yang mulai melakukan penyelidikan ke perusahaan Avex Cybernetics. Tak disangka mereka menemukan sebuah benda yang menyerupai telur, yang ternyata benda tersebut akan dibawa ke markas Avex yang berada di Hong Kong, sekaligus juga dengan mereka karena mereka terjebak di dalam sana. Kembali lagi ke kapal. Di dalam kapal terdengar suara alarm mengenai kedatangan Godzilla, dan ternyata benar saja, Godzilla muncul dan menghancurkan kapal yang mengawal keberangkatan mereka menuju Antartika. Akhirnya pertarungan Godzilla dan Kong pun tidak bisa dihindarkan lagi. Mereka saling berbalas serangan, namun akhirnya Kong mengalami kekalahan karena mereka sempat bertarung di dalam air yang membuat Kong kehabisan nafas. Nathan berencana untuk mengelabui Godzilla dengan mematikan semua mesin dan alat tempur, yang nantinya agar seolah-olah Godzilla telah memenangkan pertarungan tersebut. Dan rencana mereka pun berhasil, akhirnya Godzilla pun pergi. Dengan keadaan seperti ini, akhirnya mereka membawa Kong menggunakan pesawat menuju Antartika yang dimana pintu menuju Hollow World itu berada. Di sana Jia berbicara kepada Kong untuk masuk ke dalam lubang tersebut dan mengatakan bahwa di dalam sana kemungkinan ada keluarga Kong. Dan akhirnya Kong bergerak masuk ke dalam lubang tersebut dengan diikuti oleh para ilmuwan dengan menggunakan pesawat yang dimana dirancang untuk bisa melewati perbedaan gravitasi di dalam rongga bumi. Tak lama, akhirnya mereka pun sampai di dalam rongga bumi, yang dimana tempat tersebut memiliki keadaan yang berbeda, bahkan dengan tempat yang terbalik. Saat melakukan perjalanan, tiba-tiba salah satu pesawat mereka diserang oleh makhluk raksasa. Namun dengan sigap, Kong melawan makhluk raksasa tersebut hingga akhirnya Kong berhasil mengalahkan mereka. Setelah lama melakukan perjalanan dengan mengikuti Kong, akhirnya mereka sampai di sebuah tempat yang ternyata tempat tersebut merupakan tempat terhormat bagi para Titan.
Dan di sana Kong mengambil sebuah kampak yang nantinya kampak tersebut akan digunakan Kong untuk melawan Godzilla. Yang ternyata kampak tersebut berasal dari bagian tubuh Godzilla. Kembali lagi ke Madison. Akhirnya mereka sampai di Hong Kong di sebuah ruangan yang cukup gelap yang ternyata tempat tersebut akan digunakan sebagai tempat uji coba Mechagodzilla buatan Avex Cybernetics. Namun, ternyata akibat percobaan tadi membuat energinya cepat habis, dan Walter perlu energi yang cukup besar dari Hollow-World untuk menyempurnakan Mechagodzilla ciptaannya. Sekedar info, ternyata Mechagodzilla inilah penyebab penyerangan Godzilla ke perusahaan Avex Cybernetics di awal tadi, dan hal ini pun yang sekali lagi membuat Godzilla menyusul mereka ke Hong Kong. Dan di Hong Kong terjadi banyak kekacauan, dan warga sekitar pun diungsikan. Setelah melihat energi yang mereka cari, akhirnya para ilmuwan dari Avex mengeluarkan sebuah robot, yang dimana robot tersebut mengambil sebuah sampel dari energi yang kemudian langsung dikirim ke Hong Kong. Dia yang saat itu diancam oleh anaknya Walter membuat Kong marah dan mengakibatkan hewan raksasa di sana terbangun dan menyerang mereka. Di Hong Kong, Godzilla yang merasakan keberadaan Kong langsung menembakkan sebuah energi yang besar ke bawah tanah, yang langsung mengarah ke rongga bumi tempat Kong berada. Kong yang mengetahui hal tersebut langsung pergi memasuki lubang bekas semburan energi dari Godzilla. Setelah sampai di permukaan, pertarungan Godzilla dan Kong pun tidak bisa dihindarkan. Nathan yang baru saja keluar dari rongga bumi langsung diperlihatkan dengan pertarungan dua Titan terkuat di bumi, yakni Godzilla versus Kong. Mereka saling menjual serangan hingga Godzilla kewalahan dan langsung mengeluarkan semburan energi dari mulutnya. Di sebuah perusahaan Avex yang sedang memasukkan energi ke dalam robot Mechagodzilla, terjadi sebuah kesalahan yang sekaligus membuat robot tersebut hilang kendali dan menyerang Walter Simmons. Begitu juga dengan orang yang menjalankan Mechagodzilla. Ia tersetrum hingga akhirnya tewas. Kembali lagi di pertarungan Godzilla dan Kong. Godzilla yang marah menyerang Kong dengan bertubi-tubi hingga menginjaknya terus-menerus sampai akhirnya Kong tumbang. Godzilla yang mengetahui lawannya tidak berdaya akhirnya pergi meninggalkan Kong. Robot Mechagodzilla yang bergerak tanpa terkendali itu pergi keluar dari tempat Avex dan mulai menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Godzilla yang melihat robot tersebut tanpa basa-basi dan tanpa berpikir panjang langsung menyerang robot itu. Madison teringat bahwa robot tersebut tersambung dengan satelit dan mereka mencoba untuk memutuskannya. Di sisi lain, dia melihat Godzilla lemah tak berdaya. Ternyata dia dapat merasakan bahwa jantung Kong sedang melemah. Lalu Nathan berencana untuk mengembalikan detak jantung Kong dengan mengejutkannya menggunakan pesawat yang ia simpan di dada Kong, lalu meledakkannya. Akhirnya usahanya tidak sia-sia, Kong pun kembali bangun. Lalu dia memberitahukan kepada Kong bahwa Godzilla bukanlah musuhnya dan meminta Kong untuk membantunya. Hingga akhirnya dengan permintaan Zia, Kong pun membantu Godzilla untuk melawan robot tersebut. Mereka pun bekerja sama melawan robot itu, namun karena robot tersebut dilengkapi dengan peralatan yang cukup canggih, membuat Kong dan Godzilla kewalahan. Hingga akhirnya Kong berada di situasi yang terdesak. Dalam pabrik Avex, karena kesulitan, akhirnya mereka menumpahkan sebuah minuman ke dalam lubang komputer yang membuat komputer tersebut meledak, sekaligus membuat sistem robot itu pun ikut rusak. Kesempatan tersebut diambil oleh Godzilla dan Kong untuk menyerang hingga robot tersebut hancur dan mereka menang.
Godzilla tiba-tiba menghampiri Kong, namun bukan untuk menyerang, melainkan seperti mengucapkan terima kasih. Lalu Godzilla pergi meninggalkan Kong menuju kampung halamannya. Dan Kong pun hidup bahagia di rongga bumi bersama Nathan, Ilan, dan Jia. Dan film pun selesai.